podcast yang eksidental berubah tempat ini. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting obrolannya toh. Dan narasumbernya tentunya kan begitu. Nah kebetulan ini pertama kalinya narsum kita itu seni rupawan, bukan buruk rupawan ya. Seni rupawan. Namanya Becita. Saya sendiri aneh dengan nama Becita itu. Itu aku pengen ngerti itu, kok bisa jenengmu Becita itu nama panggung atau nama panggung di kancah seni rupa. oh gitu. Nama aslinya? Bambang Wahyudi, tapi itu dari ibu saya Mas. Becita. Lah itu kok kenapa nama Becita? Itu dulu yang nyebut teman sih. Teman kuliah. Artinya apa itu kan tokoh karakter di komiknya Akira Toriyama, ya kan. Yang judulnya Dragon Ball. Itu antagonis. Ah, sorry ya, kurang direferensi gue ya. Ya karena kita itu dunia komik ini kebicaraan yang baru kali. Oh, musuh itu musuhnya Dragon Ball. Iya, musuhnya tokoh utama. Tokoh utama. Becita. Walah. Iya begitu. Kan dulu itu kan tokohnya iso kuning itu Mas ya kan rambutnya. Nah, saya kan dulu itu pun semiran kan. Oh. Ya kan waktu dulu kan semiran kan. Rambut saya cat warna kuning gitu kan. Jadi saya jegrikan jadi kayak api gitu. Ya, kalau di karakter tokoh itu namanya perubahan wujud Super Saiyan. Nah, Super Saiyan. Nah. Jadi itu dilekatkan kamu karena Iya pertama dari penampilan itu. itu tahun berapa itu? Ya awal kuliah 2004-an. 2004. Oh, Dragon Ball aku nggak punya referensi. Justru komik lama sudah Mas yo. Ya, tapi kan eraku itu Asterix Obelix. Ya, Adiknya terus itu. Stephen Stack, terusan Oh, iya. habis itu anu kan apa wong-wong apa Tiger Wong apa? Tiger Wong. Tiger Wong, Tapak Sakti, Dragon Master. Terusan yang kecil-kecil itu Tinju Selatan apa kan? Nah, iya. Kan ono sing gede, Yang kecil ada. Lupa itu sedengan itu. lupa. Tatang es, Petro. Tatang es. Nah, itu malah di bawahnya tahun 90 ya. 80-an itu. Nek memang sih dalam era aku itu Asterix Obelix kan sudah sebelumnya, tapi Iya. kan populer di Iya. era aku kan Iya. itu memang itu tergabung lama dan wah aku nggak ada tenan itu boxing napi Badung. Iya. Ya kan gitu-gitu. Iya. Terusan yang penggali kubur siapa itu. Kalau Stephen Stack itu kan anak kecil yang pilek nek Ya. kehilangan powernya Iya, play gitar. kita. Khususnya yang paling mengenai itu Asterix Obelix tadi era-era Jepang toh apa nih? Ya, itu era Jepang itu baraannya Astro Boy. Itu aku sing ora bukan aku juga waktu itu ya ngerti cuman nek nonton Gambar, secara iya. gambar Suka yang model barat ya. ora terlalu fantastik malah sih Oh, iya. Jepang itu karena kan apa ya pembagiannya kolom aja sudah Ya lebih atraktif. terakhir lah Ya. kan pusing ya bro. Iya. Kan suka Itu anu panel baru gitu waktu itu. ya model-model revolusi panel baru. komik baru itu di manga itu. Itu bukan makanya itu bang persoalan komiknya barat atau Jepang karena sesat Tiger Wong kan ya bukan dari anu Taiwan ya. nah, iya kan tapi kan tetap bisa Biasa. secara gambar tataan Biasa. itu layoutnya itu kan masih menarik lah nek sing nggonanmu itu Jepang itu aduh Panel ampun. ekstrim kalau teman-teman Ekstrim. bilang itu. Dan isih real menungso ya nek nanggon Dragon Ball itu kan kayak Ya terlalu manusianya fantasi. sudah fantasi bukan Semua. berarti kami memang konsen ya nanggon komik gitu ya. Itu sejak awal atau memang Ya ditemu apa naluri di jalanan atau passion di jalanan gitu? kalau awalnya sih ya memang tetap dari kecil, makanya kan dari kecil kan sudah sering membaca itu kan komik. Di zaman kecil kan ada era Ako Sase dengan Ya, Ramayananya yang Ramayana. jadul, Mahabharata, terus Tatang Es, terus dari Pak Hasmi, Kalau Gundala itu. Gundala ya Pak Hasmi itu, Iya, Gundala. Pak. Nah itu berawal dari itu. Hmm. Nah semakin kesini kan terus kenal dengan komik Jepang itu pertama Candy Candy, Astro Boy, terus itu Dragon Ball sak baraannya itu lah. Berarti ya. Gitu.
Pasti kenal juga sama Eni Ero itu. Iya. Kalau Enero itu kan novel. 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 Kalau yang era saya tapi senior saya, tapi aku nggak boleh bayar lah waktu itu ketika hari itu cak gede gitu loh. Itu kan novel-novel kayak apa pendekar-pendekar itu loh yang kecil. Anu Dan yang itu judulnya di L macam-macam Api di Bukit Menoreh ya, itu. kayak model-model begitu. Karena ya waktu itu kesana iki anu ya tinggo edul gitu loh. Tinggo bacaan orang dewasa itu. Iya. Meskipun itu cergam. Iya. Nah, itu kan anu masuk di sekelurahan, itu kan ada kan perpustakaan Ya, kecil. dulu Nah, ada. berawal dari itu juga. Jadi pacanan orang bacaan orang dewasa juga masuk ke kita. Masuk yang sampean sebutin tadi. Karena aku nggak boleh make waktu ya aku tahu Iya. bahwa itu dia waktu itu kan masih kecil ya dia teman tetangga itu pada baca itu aku kamu suka gue dewasaan karena pikir-pikir bareng sekarang tak mati ramai sing hubungannya persoalan ini itu karena ini umur gitu loh. Iya, nyamuk orang dewasa hanya karena mungkin ketok susune kali ya. Iya, sedikit. Terusan nek cara opo ngono kae Ya, brodol. ngono kita. Itu emang era-era cergam itu. Ya, Tapi ya bersyukurlah kita punya literasi sejarah itu karena ya limitasi informasi itu kan apa yang menjadi menarik ya. Karena kalau di era sekarang itu karena terlalu apa ya seperti air bah informasi sehingga kita malah kebingungan mau apa saking oke malah bingung. Kalau dulu kan tiba-tiba era apa Tiger Wong itu Cetak. itu nunggu Nah. seminggu itu siji itu nganti inden sewa loh, inden kurang tunggu ya karena dulu ya eranya orang nggak punya duit loh. Itu sampai 8 kali ke orang karena harus inden dulu, besok saya dulu kan khususnya yang kaya-kaya itu kan. Enggak pinjem yang punya kan. Iya. Tapi jarang sih waktu itu. Memang perpustakaan swasta banyak dulu. Dan dulu ya era-era saya itu ya itu Tiger Wong, Tiger gitu. Nah, terusan apakah itu yang memicu atau memicu kepengen kue masuk isi kuliah seni rupa, kepengen jadi cerdas apa pun pelukis ilustrasi cerdas itu atau gimana? Yang jelas gini Mas. Sejak saya membaca hal-hal tersebut, komik-komik yang saya baca dari RK Kosasi yang barusan kita bicarakan tadi, saya jadi suka membaca. Intinya seperti itu kan. Jadi suka baca. Lah terus biasa anak kecil kan seneng orang-orang gitu. Saya orang apik menurutku pada waktu itu kan. Terus saya menemukan keasikan menggambar terus gitu. Akhirnya saya menduplikasi, niru memang. Niru yang saya baca antara era Kosasi, Obelix, Asterix, dan Dragon Ball itu jadi kasanah jadi saya untuk warna-warni dalam saya menggambar. Jadi saya menggambarnya seputar itu tokoh-tokoh itu. Jadi ketika anak-anak SD kan itu gambarnya pemandangan sawah. Saya tokoh-tokoh itu Mas ya. Tokoh itu yang saya gambar. Tapi belum bercerita ya, hanya Belum ceritanya gambar tokoh-tokohnya niru ngeblat Mas seperti itu. Kan nek niru kayak contohnya kan pun seneng banget ya. Sudah seneng banget. Iya, benar. Itu. Zaman. Jadi berawal itu enggak gas. Sampean kopinya enggak jadi pun gambar terus kan ya justru gambar itu kebanyakan sekolah pokok ya kan. Karena kulitnya digambar juga. Iya. Nah bertolak dari itu ya kan. Terus SMA masih membaca dan semakin dalam semakin banyak referensi. Ya terus SMA terus mau ngapain terus dikasih tahu teman untuk ada sekolah seni loh. Oke, iso gambar kan. Tapi aslimu Soleh? Karanganyar. Oh, Karanganyar maksud ya sebut Nah, sih. terus saya dikasih tahu STSI Surakarta pada waktu itu. Udah terus saya masuk aja begitu saja. Tanpa tahu saya mau ngapain itu. Maunya sekolah seni rupa gitu. Nyampe sekolah gambar. Nggak tahu kan, saya nggak tahu pria itu apa. Ya, sama sih. Nah, jadi saya intinya yang sekolah kamu gambar. Nah, jadi langsung masuk
Saya kok ya lolos nggak tahu, cuma kayak nggak pengetahuan kriya saya awur pada waktu itu, kok lolos ya begitu. Nah, seperti itu singkatnya seperti itu. Nah, ini memang hampir-hampir sama ya. Saya dulu juga seneng membaca dan cuman arahnya ketika beranjak ke dari kecil remaja dewasa itu larinya saya ke lebih bukan cergam tapi membaca waktu itu kan Agatha Christie Ya. wah itu berjilid-jilid itu kan Agatha Christie itu sangat misterius tuh. Kita diajak berpikir untuk menentukan siapa pembunuhnya dari semua yang berpotensi bukan sopo tapi ini ada 5 orang punya potensi semua kita dituntun untuk wah itu saya menyukai benar itu kan karya-karya misteri itu belum lagi yang jadi sutradara film itu saya lupa film apa ya pokoknya film-film yang sifatnya horor dia itu sangat terkenal dan cuman memang tidak lari ke gambar tapi lebih penceritaan itu ya itu era-era memang di era itu ya karena memang limitasi informasinya tidak seperti sekarang jadi kita yang harus kayak apa ya info di gunung butuh belana. Oke lah selama kamu apa ya kuliah di ISI itu saya kan pernah melihat era di mana kamu itu suka mural tembok gitu. Pertama gimana sih kok iso karena kampus waktu itu kan sangat ini ya konservatif. Iya. Ya pribadi konservatif itu kan kepingin terapinya bahwa temboknya kamu orek-orek gitu itu isi aku kadang bukan masalah estetikanya di situ kok iso ya karena saya sendiri kan kuliah juga di situ merasakan bagaimana atmosfernya priayi itu sangat kuat sekali sehingga tidak ada sistem yang namanya kesenian ini kalau bisa bukan hanya progresif nanti dapat kita kan berekspresi cuma nang kono kan bener-bener press untuk jadi orang yang rapi yang itu piye ceritanya iso gambari mural tembok itu yang diisi apa STSI waktu itu ya kala itu kalau nggak salah rektornya Pak Tarno ya dari Pedalangan. Nah itu kan ya priayi banget kan. Priayi banget ya apalagi Pedalangan. Nah banyak yang tanya seperti itu Mas pada waktu itu kan bentuk saya pada waktu itu kan sangat begundal. Nah, itu sembilan kan dengan celing. Ini Mas singkatnya itu ya teman-teman pria pada waktu itu ya cuma kumpul-kumpul omong kosong terinspirasi dari teman-teman Murni sih ya kan? Pada waktu itu kan Murni sudah ada kan Murni 2003-2004 nah pada waktu itu kan mereka sudah bikin gebrakan mural seni rupa dalam kan studio kayu terus tangga itu nah orang-orang seni rupa sudah mereka gambar. Nah berawal dari itu, terus dari teman-teman kria, dari bahasanya seni rupa itu mempunyai kegelisahan, istilahnya ngomong kan, senengan istilah kegelisahan. Jadi nggak dari itu kok, kanca-kanca Murni iso mural, tapi ADW ya mural. Tapi kan ADW duwe ciri khas apa yang kria. Nah waktu itu kan saya teman ngobrol saya juga Mas Gerombol itu kan, Gerombol Rakyat itu kan, nah ya itu salah satu tokoh juga yang manuele kayak beber kan, ini beda dari yang lain kita kan kria ini dua estetika kui, nyangkon dia naik kui gitu. Nah padahal waktu teman-teman Murni gambar di tembok itu kan nggak boleh, sampai dikejar Satpol PP kan. Nah, padahal kuliah kampus kok sing ngejar sama PP ya kan. Bae digambari Palu Arit. Nah, mereka gambar terus melayu. Nah, yang kecekak anak pria. Nah, bukan saya Pak sing gambar. Nah, dari itu. Sejarah seperti itu. Tahu kan nggak? Pak Sular waktu itu kan ada dekat masjid nah. Sularso. Ya, Pak Syukur. Nah, itu kan depan masjid pas kan ada gambar Palu Arit itu.
Nah, dimana itu logo sensi sekali di negara kita. Nah itu yang kecekel anak kria. Nah, padahal yang bikin teman-teman murni. Mas Agung Asu gitu ya gambar. Nah dari itu ya udah fusion antara teman-teman kria 2005-an kayak 2005 2004 2003 2001 sama Mas Lopo ya akhirnya mempunyai konsep itu sampai ke Gunung Lawu. Iya kemah wisata itu kan mikirnya murah itu nama itu. Nah, ya rata-rata mabuk klenik berarti dia terpengaruh ora revolusioner ora radikal dia terpengaruh nang klenik. Rombongan kan rada nglenek wong ya kan. Sok nglenek wae ya. Nah, tapi Mas Om ngene iki abot lho kuwi ngarep kuwi. Ya dicoba sih lah. Ini Akhirnya nembok. Nah, akhirnya saya maju sama Mas Rombol itu dengan membawa konsep sederhana. Pak, tembokmu tak gambar untuk kurang intinya seperti itu. Mau gambar apa men? Kok isi ngono kae, si Jogja ngono kae, teng blengkrah ngono. Mboten, Pak. Kita menawan dulu itu wayang beber kan. Kita kan di Kria ada mata kuliah wayang beber, Pak. 4 SKS lho, Pak. Enggak. Nah, kalau itu kan nek guru hanya hilang di kanvas yang diolah dengan lem fog itu kan. Buat apa Pak? Saya ingin lebih. Nah, begitu. Nah, tembok kita kan jujur Pak, kita kan katanya basicnya tradisi. Enggak perlu dobos gitu pada waktu itu. Katanya kita kan tradisi. Jadi bagaimana murah kita di tradisi yang dimana di Kria itu ada wayang beber Pak. Nah, Pak. Nah, dia terus kono mikir suwe sedina wae. Tak parangin nah. Kayak waktu itu buat kayak contoh nggak atau semacam ini? Ya cuma gambar yang buat contoh waktu kita kuliah itu aja itu fotokopian itu. Nah, fotokopian. Neng kamu bilang ini mau tak tembok bakal. Nah, ini mau saya tempel di tembok Pak gambar ini. Semua dari jagung pertama sampai jagung air Pak B. Spektakuler loh Pak. Dan aku piye? Kula teko ngono. Yurunan Pak lah jenengan kayak pinten nah. Ya saya lupa kira intinya oh ya wes nek ngono karepmu lah. ACC langsung. ACC terus ya dikasih ya beberapa enggak banyak-banyak karena aku yang penting gue tuh cat. Nah, meneh ngecat terus karepmu aku iso ning bantu semene. Terus karepmu kowe tak kei oleh wi nodong dosen-dosen jaluk ono. Akhirnya sistem itu yang saya lakukan itu dosen liwat itu ditodong Pak Soding itu cat nah, jadi ngerasa seperti itu pada waktu itu jadi akhirnya boleh untuk jadi satu jagung sampai selesai itu setahun itu prosesnya. Nah itu sejarah kecilnya itu Mas. Tadi itu karena beber bercerita ya dari jagung pertama sampai akhir itu menarik karena gini saya melihat kelihatan seni rupa itu hadir di isi. Seringkali kan seni rupa nggak pernah hadir di isi. Yang hadir kan seni pertunjukan. Terus dulu kalau kamu seni pertunjukan, tari, pedalangan. Seni rupa itu kayak nggak pernah keeksistensinya, kehadirannya itu nggak pernah wujud. Waktu itu muralmu itu menunjukkan isi seni rupanya ada gitu loh. Nah karena itu waktu itu ya menariknya di situ dan kebetulan karena saya tahu sedikit latar belakang di kampus itu makanya kan pertama itu kok bisa ya itu isi loh makanya tadi udah cerita itu. Nah yang kedua ya setelah ada itu rasanya ya ini loh isi itu seni rupa juga hadir bisa eksis bahwa mereka yang berkarya bisa ditunjukin meskipun secara dan yang ketiga menunjukkan iki loh kampus seni kerasa gitu loh. Andainya diadakan di zaman sekarang itu bisa terjadi lagi. Tapi kamu lulus ya? Nah itu. Tapi gini maksud saya gini, ya kan tetap bisa berpartisipasi kalaupun sebagai orang lain. Maksudku di era sekarang yang lebih modern apalagi sekarang
apalagi kemarin sebenarnya seni rupa kan rektori kan Iya. Pak Guntur itu bisa diadakan lagi nggak ya itu mural itu di tembok isi. Nah, menurut hematku sebenarnya harusnya bisa. Kalau kita masih di rule wayang beber atau seni gambar-gambar tradisi lainnya, saya nggak jamin kalau gambar-gambar urban atau pop art atau artwork lainnya, kalau masih di realnya wayang beber dan gambar-gambar yang berbau tradisi, saya kira masih bisa. Masih bisa ya. Iya, karena waktu itu karena itu saya di AC karena wayang beber Bang. Yang notabene memang dasar seni rupa kriya kan, awal seni rupa kan di tempat kita kan kriya. Nah, itu alasannya awal dulu itu. Kalau masih wayang beber saya kira iya. Tapi yang di seni rupa kampus 2 seni rupa sudah pop art, artwork sudah bisa di tembok-tembok kampus 2, tapi nggak di tembok Ya, perkuliahan ya, di makanya. tembok luar itu loh. Nah, Yang menarik kan ini kayak ruang publik apa galeri publik ya. Tembok yang diisi itu kita galeri publik, bukan galerinya kampus. iya. Kan gitu kan, karena dia sudah di luar gitu loh. Nah, maksudku tetap mural wayang beber ya nggak apa-apa karena memang khasnya itu dan siapa tahu itu malah jadi kekuatannya memang di situ dan kita memang kekuatannya di situ kan kalau nggak salah, kalau saya merasa ya artinya kalau ingin menarasikan lagi kan juga bisa dengan cerita yang berbeda, bahkan kalau perlu itu setiap 2 tahun sekali ganti cerita kan begitu Bisa. Nah, itu memang kalau saya berarti kan tergantung SDM-nya. Ya. SDM-nya. Kalau itu menjadi misi pribadi, menarik juga itu. Bisa jadi legasi. Karena setidaknya itu ada foto-fotonya ya. Ada Mas. Kalau disadarkan lagi kan masih Pak gimana? Nah, apalagi di era sekarang kamu bisa karena sudah swasta lah. Nah, kan bukan pegawai apa mahasiswanya negara kan wis ora alumni kowe wong swasta kan terus kan dibiayai APBN Iya. mana Iya, dapat beasiswa terus. artinya kan bisa kerjasama karo pabrik ya. Itulah kalau ada persoalan hal gitu loh. Kira-kira tertarik nggak itu untuk menarasikan? Bahkan kalau perlu itu bisa menjadi pilot project loh. Karena dengan adanya itu tempat lain tertarik sekolah-sekolahan segala macam. Meskipun bukan moralnya bukan wayang beber ya, tetapi yo sing anting-anting sing ini ya gitu loh. Saya pikir itu kemarin waktu saya lihat ini Shopee gitu. Ini karena saya melihatnya sebagai kesenian itu pergerakan, bukan hanya persoalan ekonomis, bukan persoalan estetika, tapi ini pergerakan yang bisa dinarasikan secara total gitu. Bahkan bisa ditawari ke kota apa pemerintah kota kan gitu-gitu loh. Tapi memang ya kembali lagi harus play project, kamu harus buat prototipe dan contoh dan itu menjadi daya tarik dan apalagi era dulu itu belum ada era selfie ya. Iya. Belum. Makanya bayangkan kalau sekarang, Wah, kenapa nggak berpikir? Wah, itu sih gitu. Jadi rupa kan mikirnya kayak gitu. Loh itu bisa menjadi loh pintu apa ya revolusionermu loh dalam keseni rupaan. Harusnya itu lagi. Nah, sekarang kan harusnya lebih egaliter ya, terbuka, orang yang pakai itu bahwa itu Pak saya ingin memikir lagi gini-gini seperti Jogja dulu tahun ini lihat ini fotonya gimana Pak, saya dilek aja tuh diizinilah intinya gitu atau legasi apa legalnya diiyakan ya. Ini karena ini galeri publik dan ini sekolah seni dan ini menunjukkan kita sekolah seni ya gitu lah argumentasi. Saya pikir nggak ada masalah kalau lah nanti SDM iso workshop kuliah terbuka apa istilahnya
Gue kerja sama seni rupa sana konco jurusan Bisa. kan gitu. Menarik kan obrolan? Menarik. Sekali. Ayo. Ojo kumul karo ini terus. Loh, dengan kemampuan dobosmu tadi loh. Mendobosi Pak Rektor tadi kan harus dipakai untuk ke Pemkot, berani lah. Potensi loh cara. Iya. Nah, ya telah gimmick kan. Dulu sih pernah terpikir seperti itu. Iya. Tapi dulu pernah berpikir, iki aku tak pernah gambar kan gua isi. Bukan malah pernah, ini sebagai narasi, nah itu belum kok. Nah ini gambar iya, kan tapi aja sebagai gambar anak ini. Tapi pernah terbesit itu kan. Jadi Ngobrol. aku kudu iso gambar ngono iya. Perbandingan teman-teman potensial di Kota Solo. Karena aku gambarnya isi. Pernah terbesit pikiran seperti itu. Ya memang kadang itu kesempatan sama zaman segala macam itu Ya. kadang perlu kompatibel ya. Iya. Mungkin waktu kamu gambar itu ya aku bilang ini dulu bukan zamannya IG, bukan zamannya selfie kan masalahnya gitu. Bayangkan kali itu sekarang kan ini selalu momentum ya, Iya. ketemunya Luar biasa Mas. gitu. Ya iyalah. Gas gakinya. Tapi bisa seperti itu bagaimana? Ya. Nanti dibicarakan. Nanti bisa dibikinkan narasinya. Wah. Nah, kan. Ya udah, artinya itu dicelengi. Oh iya. Celengi kan masih banyak. Saya masih pegang potensi-potensi teman-teman yang compatible itu. Sing jos. Loh. Ya, Singgung nanti karyané coba- sih. Nanti coba karena kalau coba menarik kalau bukan lari-lari gitu. Oke, kalau di tempat Pak Nana yang ngobrol biasa nanti ditingkatkan ngobrol di cafe lecture yang lebih Berfaedah. intelektual ya kan. Iyalah. Tempatnya intelektual. Ya. Kalau Pak No Dan kan rasa-rasa ya. rasa-rasa ngurusi Oke. aku Kemunduran berarti Pak. kalau mau koleksi tok. Sekarang setelah kamu lulus terus kamu berkecimpung di kesenarupaan ya sekarang terbuka pasar bebas dan kamu masuk ke wilayah itu memang pasar ide ya, pasar bebas, pasar wacana kan apa ya yang kamu apa kamu lakukan apa aktivitas kamu sekarang? Yang jelas masih berkomik, berilustrasi. Ya cuma dua itu paling. Ya cuma itu buka lahan parkir ya kan. Nah, jadi saya itu tukang parkir tapi nyambenya desain dan ilustrasi. Gitu. Saya tukang parkir tapi saya banget tukang parkir timbang ilustrator. Ya. Lah dengan kan kamu sudah berkarya itu dalam ilustrasi cergam atau itu pertanyaan berarti kalau kamu gambar itu kan juga membangun cerita Ya. bukan hanya gambar Ya. kan gitu itu apa inget ibu kayak apa sih? Oh ya, ini kebetulan saya bawa. Ya. Ini beberapa karya yang pernah saya buat dan tunjukkan dan saya terbitkan sendiri, tapi tentunya bersama teman, kakak ya kan. Nah, tadi nggak saya sendiri, jadi saya bekerja dengan teman. Nah itu saya mencoba untuk berindependen dalam berkomik ya kan. Jadi coba saya, di Wes tak zoom. jadi saya buat cerita, saya cetak sendiri, saya pasarkan sendiri. Pernah ditawar penerbit besar di Indonesia. Nah, tapi hitung-hitungannya kok saya nggak nyambung, kok saya yang rugi banyak gitu. Jadi nggak saya teruskan, jadi saya punya ide sama teman, saya online kan saja gitu. Ini berapa karya kamu sudah pernah buat? Kalau saya sendiri dari kerjasama dengan teman membangun sebuah perusahaan komik kecil-kecilan ya kan. Perusahaan komik kecil-kecilan itu dinamakan Supermoon. Supermoon. Ya. Nah, memang teman saya itu ngefans Marvel. Jadi memang produknya besar itu memang di Avenger itu nah Supermoon komik gitu. pahlawan-pahlawan Pahlawan pecinta seperti itu. pahlawan Nah, gitu ya. nah seperti itu. Jadi memang dia suka seperti itu, saya ngikut aja nggak masalah. Kira untuk karya saya biasanya saya membantu di komik lainnya itu membantu pewarnaan, nge-ink sama ya biasanya ngedit sedikit, tapi saya di situ punya komik saya sendiri yang saya gambar sendiri, terus saya warna sendiri. Nah, ceritanya agak saya buat sendiri. Boleh saya buka ini? Ya boleh buka aja. Nah komik saya yang
mandiri ini sebenarnya. Jadi nggak membantu teman-teman itu. Jadi dari warnaan, cerita, ink, pot, pensiler saya sendiri. Jadi ini karya saya. Nah, Judulnya jadi Anoman. 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 Itu Anoman itu. Biasanya kan Superman, Batman. Kan? Nah, saya mengambil man-nya itu loh. Man-nya. Nah, tapi saya eja man-nya aja. Jadi itu Anoman kuat. Nah, man itu kan merujuk pada sekarang superhero yang kuat. Man itu untuk kata yang kuat kan. Jadi sebenarnya kan orang, tapi sesuatu yang pakai Batman kan. Terus capung man itu pasti kalau ada man ya berarti dia kuat kan. Nah, saya merasa tak ada ke jadi man ini loh. Man itu ada Anoman. Ini kan Anoman kan. Jadi Anoman nah seperti itu. Nah, karena jujur saja saya merujuk pada cerita Ramayana. Kan? Ya. Nah, cerita Ramayana memang konsep saya plesetkan ini bentuknya humor, komik humor saya ya kan. Nah, berarti saya kan menyambung dari wayang beber tadi ya kan. Wayang beber itu kan juga komik ya kan. Karena bahasanya perpanjangan. Ya, jadi itu saya lanjut hobi saya di wayang beber saya lanjutin di komik. Nah, wayang beber kan ada siapa yang nulis orang Jogja saya lupa namanya itu kan di nobatnya wayang beber kan juga komik gitu, komik tradisi. Nah, ya jadi nek aku pelajari wayang beber berarti ternyata aku yang role selama aku sekolah isi kan STT pada waktu itu berarti aku tepat yang role tapi aku yang role yang nenek moyangi komik kan seperti itu. Nah, wayang beber itu nenek moyang komik. Nah, jadi aku ya wes setelah itu saya panjatkan cakram ya. Cakra saya mengomik gitu. Nah, terus saya kan pernah baca R. Agosasi terus kebetulan di I saya tradisi kuat sekali sehingga saya pengalaman empirik terhadap tradisi itu melekat kuat di sanubari saya. Nah, jadi saya terlahirlah, tapi saya kan suka dagel. Terlahirlah cerita Ramayana versi guyon yaitu Anoman. Anoman ini. Jadi saya memang ngambilnya Anomannya, enggak perjalanan Rama dan Sintanya. Ini sama juga ini kan di Gatot Kaca Reo. Ya. Nah, ini seperti kamu mencoba menabrakkan pahlawan ya, kalau dikatakan pahlawan. Ini secara ilustrasi kan antara barat dan timur. Ya. Ramayana. Ini Gatot Kaca Reo. Ya kan sejak dulu kan saya suka sesuatu yang kontras. Suka warna yang nabrak itu ada satu keindahan yang lain di hati saya. Selain itu masalah menabrakkan nilai. Iya. Kan ini kalau lihat ilustrasinya ini kan ini pahlawan-pahlawan model ciptaannya Marvel ya, ciptaannya orang barat. Ini kan Gatot Kaca. Nah, kebetulan gitu Mas, di komik Superman ini yang saya bangun sama teman saya itu, Mas Lolo itu dari Kalimantan. Itu memang kontennya, itu memang mengeksplor karakter tradisi. Seperti Anoman, Gatot Kaca. Sebenarnya masih ada tokoh cewek itu yang memanah itu Sri Kandi. Nah, memang kita arahannya itu mengeksplor karakter tradisi di Indonesia ini. Berarti harusnya gini-gini itu Laku. pemerintah peduli lah kayak karena kamu harusnya diajukan ini ke apa namanya Kemenparekraf itu kan ada support UMKM untuk publisher karya-karya kreatif. Kalau nggak salah loh. Langsung todong. Nah, ya kamu cek aja diulik itu. Karena saya pernah sih satu hari baca di Kemenparekraf ada sub bidang untuk publisher karya-karya kreatif gitu loh ya, perusahaan karya kreatif bentuknya apa, seni rupa atau yang lainnya nggak tahu ya, tapi dia ada support untuk masalah begini. Nah ini ini kan menarik ya, artinya ini selama ini karena kita pengimpor cergam. Ya, kita cergamnya impor dan era-era karya lokal itu mulai habis ya, tersisih kan. Nah, ini udah kamu presentasikan ke siapa saja? Artinya yang kepada ini ya, ke orang-orang yang sangat konsen kalau dunia kreatif seperti ini. Dulu kita kan sering itu Mas rajin ikut
pameran komik skala internasional. Di antaranya ada Popcorn, Comic-Con yang berpusat di Jakarta. Nah, kita sering ikutkan karya-karya ini di pameran komik tersebut. Nah, ya waktu itu pertama kita pameran kita pakai nama Solo kan, kok super komik Solo. Itu pada, masa ini Solo mas? Saya kira Barat mas, seperti itu. Dengan hasil warna dan gambar seperti ini, mereka pikir nggak ada. Solo kan terkenal lemah dalam komiknya kan. Cuma ini kan Jakarta sama Bandung apa itu. Ya, kita bikin pertama ikut itu pakai nama Solo. Pada saya orang Karanganyar. Jadi ini Solo mas. Ini Mas Gibran pola tahun dipantau Mas Gibran, diperhatikan Mas Gibran. Lah nge Karanganyar cuman kono. Teman saya yang bersama sama Mas Lolo itu orang Suharjo. Ya maksudnya ini ya apapun kan akan menjadi berkembang ketika ada stimultan gitu atau stimulus yang akhirnya jadi stimultan gitu. Karena karya-karya kreatif ini kadang kan jangan hanya kayak menjadi hanya Menumpuk. Ya kesenangan loh, memuaskan kesenangan, tapi juga untuk istilahnya ini partisipasi publikmu dari ilmu yang kamu punyai kan gitu. Orientasi juga harus berpikir begitu, makanya kamu harus berjuang. Saya pikir ya moga-moga aja lewat podcast ini ada yang coba tertarik mengapresiasi, kalau perlu ya tadi mensupport untuk bagaimana ini bisa tercetak lebih banyak dan disebarkan ke masyarakat. Khususnya ini segmen anak-anak ya. Anak. Jadi ya dulu kan era Gundala kan udah ini. Kalau ini harapanmu apa dengan karya-karya ini? Ini Aiko and Jingga. Ya sebenarnya simpel. Ya pertama, saya ingin anak-anak zaman sekarang itu mengenal karakter-karakter tokoh kita. Ya kan? Ya di antaranya tokoh pewayangan ini yang sering kita kan seringan lugu-lugu festival apa pakai karakter wayang ini. Ya kan? Pon pakai karakter wayang ini tanpa tahu mereka itu sopo. Nah, saya ingin memperkenalkan sebenarnya tokoh wayang secara sederhana dengan cara saya biar masyarakat muda yang pencinta manga, kita kan dianjurkan manga, nah ini tahu sejarah cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia ini dengan bentuk-bentuk karakter yang saya bikin sederhana ini. Itu aja sebenarnya. Ini rata-rata berapa halaman ini? Ini rata-rata 40 sampai 30 halaman. Ya. Simpel seperti itu. Jadi saya pernah punya keinginan atau pernah saya cerita masing itu keliling nggak jauh sih kalau Jawa Tengah ke ya seputaran Eksadina Surakarta dulu mau bermotor kita keliling-keliling Sanggar itu memperkenalkan karakter-karakter saya yang mana ada Anoman terus Dosomuko itu dengan bentuk-bentuk yang sederhana dan nyerempet-nyerempet di karakter manga yang saya buat. Jadi mereka tidak terlalu asing dengan bentuk-bentuk yang akan mereka lihat. Saya ingin mengedukasi seperti itu juga. Nah, sambil kita meluncurkan komik ini. Seperti itu. Karena kamu juga sebenarnya kalau bicara tentang penceritaan kan ini udah ada apa ya, apalagi wayang itu kamu sudah ada realnya loh. Tinggal kali gerbong itu saya kira artinya realnya itu cerita-cerita kan banyak itu. Iya. Tinggal kamu bikin gambarnya kan posisinya begitu. Ya. Kan kasarnya gitu. Tinggal jipuk sing cerita padatnya apa dan diambil aja saat kamu sakit cerita dan poin sebenarnya benar menarik. Ya saya pikir ini juga harus gimana kamu ini layaklah untuk diapresiasi kepada khalayak kan itu. Nah mungkin harapanmu apa dengan karya-karya ini ya besoknya ini? Payu. Ya satu tetap payu laku dan dua mewarnai perkomikan Indonesia lagi yang pernah lemah pada saat ini kan. Dulu kan kita pernah berjaya di era Kosasi ya kan, Hasmi dengan Gundalanya, Ciputa dan sebagainya. Nah saya ingin ke sana perkomikan dengan konten-konten lokal itu kembali beredar di Indonesia ini. Di
di kokohnya benteng manga tadi. Caranya terus Ya langkah kecil yang saya perbuat sementara ini. strateginya kan ini kan udah bikin dan Ini wis mlebu mau. nah, ini strateginya untuk memasarkan Ya balik kita menjadi screenshot ya. kasanah publik itu Akhirnya balik. Eh, Siap-siap. itu salah satunya dulu sebelum corona kan kita sering rajin ikut pameran komik ada di Bandung, Jakarta, salah satunya itu tempat publis kita awal. Nah, terus kita coba online kan juga lumayan. Ya sehari bisa satu itu pasti ada yang beli lumayan. Ya itu waktu kita pameran di Jakarta itu langsung ditawari penerbit ya lumayan gede itu. Bagaimana nih tak cetak atau anu, tapi hitungannya nggak penak. hitungannya nggak jadi Nggak jadi itu. ya mungkin coba kamu pakai pintunya apa itu ini kan termasuk apa jenenge kalau di ini kan apa ya ekonomi kreatif Ekonomi kreatif. ekonomi kreatif Pintu kawan parekraf. punya apa modal untuk pengadaan atau apa ya coba aja nanti kalau ada info-info kamu tembusi aja yang penting kan kamu bukti sudah ada, karya sudah ada kan tinggal menunjukkan memang karya apa itu namanya istilahnya apa namanya reproduksi ya kan karena berbanyak itu ya udah kira-kira itu aja yang bisa kita obrolkan karena sudah cukup panjang juga dari zaman era kuliah isi bikin mural sekarang sampai bikin karya semacam gini ini harusnya isi bangga loh ada mantannya bikin karya seperti ini ya saya pikir harusnya secara akademis ini bisa menjadi referensi untuk kekaryaan yang sekarang baru belajar di isi itu. Oke, terima kasih Mbak Cita Oke. atas undangannya podcast hari ini dan selamat berkarya lagi. Siap. Semoga tadi pintu-pintu yang mau menjadi obrolan kita itu kan menjadi ya siapa tahu jadi jalan. Oke, makasih. Demikian tadi obrolan kita dengan Becita. Satu-satunya perupa sekarang yang baru pertama kali kebanyakan kan tari teater kan gitu. Sekarang ada seni rupa jadi agak ya berbeda dari yang kemarin-kemarin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.